Bagaimana keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan hari ini di sidang gugatan sengketa Pilpres mampu meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi? Kami bahas bersama tim hukum TPN Ganjar Mahfud Duga Ari, kemudian tim hukum TKN Prabowo Gibran Wihadi Wianto, dan Profesor Juanda, pengamat hukum tata negara. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Duga, ahli IT yang dibawa oleh tim Ganjar Mahfud menyebut bahwa Sirekap adalah saksi bisu kejahatan pemilu. Apa maksudnya dengan menyebut saksi bisu kejahatan pemilu itu? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Itu sebenarnya adalah judul yang disampaikan oleh ahli kita. Tetapi memang maksud dari judul itu adalah banyak sekali temuan-temuan yang didapat oleh ahli IT kami yang itu ternyata rentan untuk dimanipulasi gitu. Seperti tadi telah dijelaskan oleh ahli kami bahwa tidak ada validasi di situ, terus temuan-temuan yang lain gitu, sehingga memang ini menjadi kami nilai semacam ada pelanggaran lah yang diasosiasikan sebagai sebuah kejahatan gitu. Oke, tapi kemudian juga yang Anda bawa dalam sidang hari ini ada ahli IT, kemudian ada ahli filsafat, sampai psikolog yang dibawa di sidang MK. Ini dipertanyakan juga oleh TKN Prabowo Gibran. Hotman Paris menyatakan kenapa harus membawa ahli-ahli itu untuk dihadirkan di sidang sengketa pemilu presiden 2024. Ya, baik. Untuk ahli psikolog ini kan yang kita gunakan ini kan psikologi politik ya. Jadi memang ada kaitannya, bukan dalam konteks psikolog kejiwaan gitu ya. Jadi perilaku masyarakat secara luas gitu. Jadi mungkin kubu sebelah agak berbeda memahaminya gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana masyarakat, perilaku masyarakat itu berubah dengan adanya bantuan-bantuan, stimulus, intimidasi, netralitas ASN dan sebagainya. Jadi itu yang ingin dibaca oleh psikologi politik, misalnya Prof. Hamdi Muluk, bahwa di situ disebutkan bahwa Gibran ini dianggap sebagai setengah petahana gitu loh. Nah ini kan penilaian yang dilakukan oleh psikolog, kalau memang dinilai setengah petahana artinya kan perilaku sosial masyarakat pasti akan yang dulunya memilih Jokowi pasti akan memilih ke situ juga gitu. Tadi ada ahli juga yang membaca perubahan sikap Prabowo Subianto sebelum bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan sesudah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Apa yang ingin disampaikan sih, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan dengan menghadirkan ahli itu? Iya, itu Ibu Risa. Jadi Ibu Risa itu kan ingin melihat perbedaan strategi politik Prabowo waktu itu. Jadi beliau menilai bahwa 2019 memang ada agresivitas Pak Prabowo ini dari yang 2019 kemudian sekarang menurun gitu. Nah dan ini malah dianggap beliau menilai ada perubahan sikap itu sebagai strategi kampanyenya, kemudian ini dianggap lucu gitu oleh sebagian masyarakat. Nah, kelucuan inilah yang oleh ahli dinilai sangat aneh gitu, karena kan bagi ahli sendiri sebenarnya kan yang terpenting itu adalah keilmuan, strategi, gagasan dan ide-ide apa yang mau ditawarkan. Ada yang dilanggar dari hal itu, dari penyelenggaraan pemilu atau undang-undang pemilu, ada yang dilanggar dengan menampilkan sikap yang berbeda atau sifat yang berbeda dari Prabowo Subianto? Enggak, bukan masalah pelanggaran, ini masalah perubahan strategi kampanye saja, tapi ini kan ingin melihat bahwa itu akan mempengaruhi pemilih gitu. Oke, baik. Pak Wiyadi, apa yang bisa Anda sampaikan soal Sirekap yang kemudian disebut sebagai saksi bisu kejahatan pemilu dan ahli yang dihadirkan oleh tim Ganjar Mahfud?
Ya, saya melihat dari saksi-saksi yang hadir hari ini, semuanya itu adalah merupakan asumsi dan tidak ada bukti secara nyata, bukti materialnya tidak ada, karena kan asumsi-asumsi. Kalau kita bicara Sirekap, sudah jelas permasalahan Sirekap itu adalah bukan melakukan quick account daripada versi KPU, itu kan sudah jelas. Nah, itu kan sudah ada pada saat itu, KPU juga sudah mengklarifikasi itu. Nah, kemudian kalau mengenai masalah yang dimana perubahan daripada sikap Pak Prabowo lah, orang kita kan mempunyai strategi politik dan Pak Prabowo sendiri kan memang sudah berubah. Kita kan orang kan masa tidak boleh berubah. Kan kita nih karena bukan sesuatu hal yang memang tidak dibolehkan, harus kalau agresif agresif terus, kan tidak juga begitu. Itu kan pandangan seseorang. Nah, kita di MK ini kita kan tidak bisa melihat bahwa yang namanya proses pemilu itu dipakai hal-hal asumsi-asumsi ini. Yang ada adalah pembuktian bagaimana adanya ada suara yang hilang atau ada suara yang memang ada seharusnya suara itu masuk ke capres yang lain, kemudian ada kecurangan di situ. Nah, itu kan secara jelas memang MK itu kan mengadili materi daripada hasil pemilu, bukan proses pemilu. Kan itu kan sudah jelas dari apa yang menjadi kewenangan daripada MK. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai masalah yang namanya filsafat daripada Romo Magnis. Saya justru mempertanyakan Romo Magnis. Romo Magnis ini masih seorang pastor Romo atau bukan? Kalau seakan-akan dia sudah menjadi berpolitik dengan menjadi saksi daripada paslon. Ini kan sudah menyalahi apa yang menjadi sumpah daripada seorang pastor kalau sudah seperti itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia sebagai ahli filsafat, tetapi tetap harus dibatasi permasalahan itu. Nah, apalagi dengan kata-kata bahwa seakan-akan mencuri, Pak Jokowi mencuri dengan sebagai presiden dan segala macam. Ini kan suatu hal yang justru memecah belah bangsa ini dengan mengata-ngatai presiden seakan-akan mencuri. Ini saya juga menjadi Baik, meragukan Prof. Magnis gitu kan. Romo Magnis oke, ini saya ragukan sebenarnya. Dia ini siapa sebenarnya gitu kan. baik, Nah, ini saya mesti harus garis bawahi permasalahan ini gitu. oke. Jadi saya kira saksi-saksi ini adalah saksi-saksi yang merupakan asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak mengenai masalah permasalahan yang ada di materi daripada gugatan di MK. Pak Juanda, bagaimana Anda bisa menilai soal ahli yang dia datangkan oleh atau dihadirkan dari kubu Ganjar Mahfud, dan apakah keterangan-keterangan yang diberikan oleh ahli serta saksi hari ini bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan petitum yang sebelumnya sudah diajukan oleh tim Ganjar Mahfud? Ya, saya kira begini ya. Memang kalau kita lihat dari pertarungan bagaimana melakukan pembuktian dari permohonan pemohon di dalam persidangan MK beberapa hari termasuk hari ini, tentu saya bisa menilai bahwa antara 003 dan tentu yang terkait dalam hal ini juga termohon, memang terjadi perbedaan ya. Menurut saya bahwa ketika 03 menghadirkan semua ahli yang dilatar belakangi oleh berbagai disiplin ilmu termasuk saksi, saya kira itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh 03 untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonannya. Saya kira dari pandangan pendekatan 03 saya kira tidak salah ya, dan menurut saya itu upaya-upaya yang dilakukan. Namun memang kalau dilihat atau dalam perspektif 02 sebagai terkait, pasti mereka membantah. Jadi antara dua kubu ini adalah menurut saya saling mempertahankan prinsip-prinsip, tetapi akhirnya nanti disitulah letaknya bagaimana hakim itu menggali kebenaran dan keadilan itu akan dicapai. Nah, oleh karena itu saya kira memang kalau saya lihat pasti ditolak oleh 02 atau termohon. Namun demikian kalau secara objektif saya menilai
ada yang relevan, ada yang memang kurang meyakinkan hakim misalnya. Nah itu misalnya begini, ada ahli kalau tidak salah seolah-olah dia netral tadi ya, mengatakan apa masalah bukan Sirekap tapi ada saya lupa ya, tapi seolah-olah ditanya oleh hakim, apakah ini bisa Anda buktikan menguntungkan salah satu pihak? Oh tidak, semuanya ada. Jadi di sini dalam posisi netral harusnya dia mengatakan ya, mungkin karena mau jujur atau bagaimana, dia mengatakan, oh semuanya teruntungkan gitu loh. Nah di sini saya lihat itu agak kurang meyakinkan. Tetapi ada ahli yang memang meyakinkan, seperti ahli hukum tata negara dan segala macam, ini sesuai dengan keahliannya. Saya kira sah-sah saja. Soal misalnya Romo atau ahli yang lain, saya kira memang mungkin ada yang terlalu mengambil terlalu melebar gitu, mengasosiasi. Saya kira itu silakan dinilai oleh para pihak. Oke, kembali juga yang disoroti oleh tim Ganjar Mahfud ini Pak Duka adalah soal pembagian bansos, kemudian sosok Jokowi yang dianggap mempengaruhi masyarakat memilih paslon tertentu yang kemudian ini dianggap penting oleh tim Ganjar Mahfud sehingga juga nanti pada hari Jumat Hakim MK memutuskan untuk akan memanggil 4 menteri. Bagaimana Anda menanggapi ini? Dan juga soal bansos kemudian MK juga memanggil 4 menteri? Iya, terima kasih. Mengenai bansos, tadi kami sudah menghadirkan saksi fakta yang memang sudah mengkonfirmasi bahwa praktik-praktik bansos itu yang kemudian menguntungkan paslon 02 itu memang terjadi di beberapa daerah dan polanya sama gitu. Pembagian bansos itu beras, contohnya tadi juga ada beras Bulog yang kemudian ditempelin stiker paslon 02 gitu. Nah, itu polanya sama gitu dan itulah kemudian kita perlu menghadirkan menteri-menteri yang sudah kami usulkan tadi untuk bisa menjelaskan itu gitu. Oke. Nah, sebelum saya ke Pak Widadian, yang menarik adalah ketika tadi Hotma Paris menyatakan agak aneh kalau 90 juta suara yang diperoleh Prabowo Subianto bisa dibatalkan dengan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh ahli filsafat, kemudian ahli psikologi politik yang dibawa oleh tim Ganjar Mahfud. Gimana Anda bisa menjawab ini? Ya, Mbak. Jadi kita harus melihat secara holistik ya, nggak hanya melihat dari ahli-ahli tertentu saja gitu. Kita harus objektif juga. Kita 9 ahli yang kita hadirkan gitu loh. Jadi tidak hanya ahli filsafat, psikologi, ada ahli hukum, ada ahli keuangan, ekonomi, ada ahli pemilu gitu ya. Dan ini juga akan menjadi kekuatan kami untuk meyakinkan hakim bahwa ternyata sebenarnya yang terjadi itu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif gitu. Sehingga memang kami tidak concern pada angka-angka 97 dan sebagainya, kami tidak di situ gitu loh. Jadi kami lebih pada prosesnya ya. Proses ini dilakukan secara tidak benar gitu loh, Mbak. Pak Wiyadi silakan. Ya, kembali kepada masalah MK ya. MK ini kan kalau kita melihat bahwa ada harus dibuktikan yang tadi TSM itu. Nah, kalau kita bicara TSM berarti kan hasil daripada pemilu itu, angka yang ada seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah bansos, kita melihat bahwa berapa bansos yang dibagikan dan berapa suara yang didapatkan pasangan 02. Ini kan sudah tidak sesuatu hal yang kita bisa katakan ini imbang. Terus kemudian kita merefer apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap permasalahan bansos ini. Jadi ternyata bansos itu tidak hanya dimanfaatkan oleh 02, pendukung 01 juga ada yang memilih mendapatkan bansos, ada yang dengan 3, dan persentasenya sudah ada di semuanya. Jadi ini semuanya memang kalau kita katakan bansos ini kan memang merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat karena adanya El Nino.
Nah, sebenarnya permasalahannya kalau bansos seakan-akan ini sudah merupakan kunci daripada kemenangan, ini kita bandingkan saja berapa sih bansos yang dibagikan dan berapa suara yang didapatkan. Apakah semua orang yang memilih 02 itu terima bansos? Kan tidak. Nah, kalau sekarang diundang oleh MK misalnya diajarkan untuk menteri, biar jelas sebenarnya berapa sih yang untuk bansos itu, dan sebenarnya kementerian mana sih yang melakukan bansos. Tidak hanya bansos, kita bicara masalah PKH juga. PKH itu ada juga dari Menteri Sosial dan segala macam. Berapa yang dibagikan oleh pada mereka, dan anggarannya jangan dibesar-besarkan, akan anggarannya itu untuk bansos semua. Itu yang nanti akan dijelaskan ya, Pak Wiyadi. Iya, nanti jelaskan, iya kan. Nah, Baik. jadi ini semuanya saya kira kalau kita melihat apa yang menjadi saksi hari ini adalah ahli-ahli yang saya katakan tadi, bahwa kita semuanya mereka berdasarkan daripada asumsi daripada itu. Karena yang disasar adalah prosesnya Pak Wiyadi, bukan masalah angka dari seperti dijelaskan oleh Pak Duke. Baik, kita akan lihat bagaimana dinamika di ruang sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Terima kasih Pak Duke, terima kasih Pak Wiyadi, terima kasih juga Pak Juanda sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.